soal berikutnya Bre. Nah, ada suatu soal cerita nih, ya studi kasus. Panjang suatu persegi panjang 4 kali lebarnya. Maka kita tulis dulu di sini. Misal ya, lebarnya itu L ya. Misalnya lebarnya itu sama dengan apa ya? Kita misalin X aja deh. Maka panjangnya itu adalah 4 kali lebarnya. Panjang persegi panjang. Maka panjangnya itu adalah 4X gitu kan. Nah, jika luas persegi panjang tersebut, nah ini udah Bapak garis bawah ini, tidak kurang dari. Berarti kalau nggak kurang dari, dia minimal kan, nilai minimalnya. Berarti luasnya itu adalah luas persegi panjang, terus dulu adalah harus lebih dari sama dengan 100 gitu ya, karena tidak kurang dari, berarti minimalnya 100, lebih dari sama dengan 100 gitu pakai tandanya. Luas persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya adalah 4x, lebarnya adalah x, lebih dari sama dengan 100, maka diperoleh 4x kuadrat lebih dari sama dengan 100. Nah, berarti ini bagi 4 dulu deh ya, atau pindah ruasin ke sana. Berarti 100 bagi 4, x kuadrat lebih dari sama dengan 25. Pindah ruasin, x kuadrat min 25 lebih dari sama dengan 0. Faktorin. 25 itu kan ini 5 kuadrat, bener gak Bre? Nah, berarti x kuadrat min 5 kuadrat. Ingat, di pemfaktoran ya. Maka ketika difaktorkan ini akan jadi x min 5, x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Diperoleh di sini x sama dengan 5, x sama dengan min 5. Tanda akhirnya adalah lebih dari. Kalau lebih dari, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah gimana? X kurang dari sama dengan yang kecil min 5, atau X lebih dari sama dengan yang besarnya 5 gitu. Nah, sekarang panjang itu nggak boleh negatif. Masa ada panjang persegi panjang adalah negatif 10? Kan nggak boleh, karena ukuran panjang atau lebar itu minimalnya 0 ya, jadi nggak boleh negatif. Maka ini kita nggak pakai, yang pakai adalah 5, X-nya 5. Yang ditanyain keliling persegi panjang tersebut paling sedikit, maka paling sedikit X-nya itu 5. Diperoleh dong, ya, karena kan X lebih dari sama dengan 5, maka paling sedikit dia 5, minimalnya 5. Maka lebarnya diperoleh 5, dan panjangnya itu diperoleh berapa? 4 kali 5, berarti 4 tulis dulu deh, 4 kali 5, maka panjangnya 20. Panjangnya 20, lebarnya 5. Nah, berarti keliling persegi panjangnya adalah keliling sama dengan 2P tambah L, sama dengan 2P-nya 20, L-nya 5. Berarti 20 tambah 5, 25 kali 2, 50 ya, 50 meter. Ini minimalnya 50 meter, maka jawabannya yang D. Selesai Bre. Next, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ke soal tentang pertidaksamaan kuadrat Bre. Nah, ini ada soalnya kayak gini, stop dulu, terus sama kalian kerjain. Udah itu kita samain Jo. Nah, keliling persegi panjang 20, luasnya kurang dari 24 meter persegi. Jika panjang salah satu sisinya A, nah kita misalin aja panjangnya itu sama dengan P, atau ya biar mudah, lebarnya itu sama dengan A ya. Nah, yang pertama diketahui adalah kelilingnya. Keliling persegi panjang 20, keliling persegi panjang itu rumusnya apa, Be? 2 kali panjang tambah lebar, gitu kan? Ya, ini 20. Rumus keliling. 2 kali panjang tambah lebar. 2, panjangnya P, lebarnya itu A. Berarti sama dengan 20. 2-nya pindah ruas ke sana, jadi P tambah A sama dengan 20 per 2. Pindah ruas, jadi P tambah A sama dengan 10. Jadi P-nya sama dengan 10 min A. Dapat ini, Bre. Ya, dari yang diketahui pertama. Yang keduanya adalah diketahui bahwa luasnya itu kurang dari 24. Luas persegi panjang rumusnya apa, Bre? Luasnya itu adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu kurang dari 24. Panjangnya 10 min A, berarti 10 min A, lebarnya itu adalah A, karena panjang salah satu sisinya. Nah, kita misalin ini sebagai lebar aja, kalau Bapak mah gitu, kurang dari 24. Nah, berarti di sini STP-in ya, atau kaliin ke dalam, jadi 10A min A kuadrat kurang dari 24. Pindahin 24-nya, jadi min A kuadrat tambah 10A kurangi 24 kurang dari 0. Nah, karena A kuadratnya negatif, Bapak biasanya dia ubah ke dalam bentuk positif. Berarti kedua ruas dikali min 1. Jadi A kuadrat min 10A plus 24 lebih dari 0. Jadi kalau tanda pertidaksamaan dikali negatif, dia berbalik tanda jadi lebih dari. Nah, kita faktorin, Bre. Nah, gini. Ini A, ini A. Ya, berapa kali berapa? Hasilnya 24. Bisa jadi 10. Nah, berarti 6 kali 4. Benar gak? 6 sama 4 bisa jadi min 10 nggak? Bisa. Kedua-duanya negatif. Jadi negatif 6, negatif 4, jadi negatif 10. Kalau dikaliin jadi 24. Gitu, Bre. Diperoleh di sini A-nya sama dengan 6, A-nya sama dengan 4. Ya, rumus pertidaksamaan. Ya, kalau misalnya tanda akhirnya adalah lebih dari, maka dia adalah himpunan penyelesaiannya, yakni A kurang dari 4 atau A lebih dari 6. Jadi kayak gini, kurang dari sama lebih dari. Nah, kurang darinya bilangan terkecil, lebih darinya yang terbesar. Ingat, Bre, di sini ya, karena ini ukuran panjang, nggak boleh dia bernilai negatif. Maka untuk kurang darinya ini dibatasin bahwa A itu juga nggak boleh kurang dari 0, artinya harus lebih dari 0. Jadi kayak gini. Jadi A-nya karena satuan panjang ya, satuan panjang, maka nilai A itu sekali lagi nggak boleh negatif. Maka kalau A kurang dari 4 doang,
maka itu nanti ada hasil negatif, dibatasinlah 0. Jadi A itu harus lebih dari 0 karena untuk satuan panjang ya, dan kurang dari 4 atau A lebih dari 6. Nah, ini baru memenuhi soalnya. Mana jawabannya? A antara 0 sama 4 atau A lebih dari 6. Nah, jawabannya jawabannya yang E. Gitu, Bre. Jadi jawabannya yang E. Sorry, ada gempa barusan ya. Nah, ini jawabannya yang Bre. Yang E, Bre. Sama nggak? Coba. Kalau sama, benar. Kalau salah, disimak lagi videonya. Oke, next video TKA berikutnya. Bismillah, kali ini ngebahas soal pertidaksamaan harga mutlak. Stop dulu videonya, Bre. Kerjain ya. Nah, sekarang kita bahas bentuk harga mutlak 5 min 5x kurang dari 5 setara dengan yang dicari adalah bentuk ini setara dengan apa gitu. Ingat, Bre, kita punya bentuk harga mutlak A kurang dari B itu punya penyelesaian A di antara yakni min B sama B. Nah, rujukannya ke sini, Bre. Sehingga bentuk ini kita rubah. Jadi apa? Jadi bentuknya itu adalah 5 min 5x di antara berapa? Berarti min 5 sama 5 gitu kan. Nah, ini kan semuanya bisa disederhanain. Bagi 5 semua. Ini bagi 5, ini bagi 5 semua, ini bagi 5. Jadi berapa ini? Min 1 kurang dari ini 1 kurangi 1x atau x aja kurang dari 1 gitu kan. Nah, bentuknya kan jadi gini. Ketika disederhanakan. Nah, bentuk ini kita balikin lagi ke sini, Bre. Ya, balikin lagi ke sini bahwa min 1 sama satunya kan sebagai B, ini sebagai A-nya. Ini A-nya, ini B-nya, min B, ini B. Jadi bentuknya adalah balikan lagi ke sini, balik lagi. Berarti jadi harga mutlak 1 min X itu kurang dari 1 gitu. Nah, berarti ini kita faktorin harga mutlak dari min dalam kurung X min 1 gitu. Kurang dari X. Nah, harga mutlak dari negatif adalah positif kan? Langsung aja berarti harga mutlak X min 1 itu kurang dari kurang dari 1. Kurang dari 1. Nah, ini jawabannya. Kenapa kurang dari X? Sorry, typo, Bre. Nah, ini ada nggak jawabannya? Nah, ada nih. Jawabannya yang B. Simpel gitu, Bre ya. Asal kita tahu konsepnya. Jadi harga mutlak 1 min X itu sama dengan harga mutlak X min 1. Nah, ini kebetulan kurang dari 1. Jadi bolak-balik aja dari konsep, kerjain soal, nanti balik lagi ke konsep. Dan akhirnya dapat jawabannya. Yang paling benar ada jawabannya yang B gitu, Bre. Selesai.